Orang lain hanya melihat rumah kecil ini, tapi tidak tahu mimpi besar di dalamnya. Di rumah inilah, Budi dan Siti memulai hidup mereka. Sebuah rumah yang sangat sederhana, tapi menyimpan banyak harapan. Semua yang mereka lakukan dan usahakan selama ini demi masa depan anak-anak mereka. Kadang uang yang mereka punya bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi mereka tetap berusaha memberi yang terbaik kepada anak-anak mereka. Budi tahu bahwa usaha yang ia lakukan hari ini akan terasa berat, tapi sebagai seorang bapak, ia tidak pernah berhenti berjuang. Karena ada keluarga yang menunggunya di rumah. Setiap keringat yang keluar dari tubuhnya menjadi harapan untuk masa depan anak-anaknya. Tubuh tuanya pasti merasa lelah, tapi hatinya tetap kuat untuk terus berjuang. Setiap langkah pulang menjadi sebuah kemenangan kecil baginya. Karena kebahagiaan bukan tentang kaya, tapi tentang tetap bersama. Budi yang sudah mulai tua sering merasa sakit, tapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, berhenti bekerja bukanlah sebuah pilihan. Di sisi lain, Siti juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Setiap jahitan yang ia selesaikan menjadi tambahan uang untuk meringankan beban suaminya. Anak-anak mereka mempunyai mimpi yang besar, dan itulah yang menjadi semangat untuk Budi terus berjuang. Terkadang, tubuh tuanya terasa hampir menyerah, tapi ia selalu berusaha tetap tersenyum. Karena uang yang ia cari bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarga yang ia cintai dan masa depan anak-anaknya. Sebagai seorang istri, Siti tahu betul betapa lelahnya suaminya dalam berjuang. Walaupun mereka hanya bisa makan seadanya, tapi tawa riang anak-anak mereka membuat semuanya terasa cukup. Jauh di dalam hatinya, Budi selalu memanjatkan satu doa yang sama setiap hari. Semoga anak-anaknya bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik darinya. Sebagai seorang ibu, Siti selalu bangun paling awal dan tidur paling akhir. Tak ada yang mewah dalam masakan yang ia buat setiap paginya, tapi ia selalu membuatnya penuh cinta untuk keluarganya. Senyum dan tawa anak-anaknya menjadi energi tambahan bagi Siti. Pekerjaannya sebagai seorang ibu tak pernah selesai. Karena keluarganya butuh uang tambahan, Siti juga harus berjuang. Kadang, uang yang mereka miliki terasa sangat kurang. Tapi sebagai seorang ibu, ia tak pernah mengeluh kepada suami dan anak-anaknya. Siti selalu menyambut anak-anaknya dengan senyuman, walau seringkali ia sendiri juga merasa lelah. Saat malam datang, dan suasana desa mulai terasa sepi, Siti masih terjaga. Ia menunggu suaminya pulang bekerja. Rumah menjadi tempat kembali, di mana Siti selalu menyambut suaminya dengan penuh rasa bahagia. Setiap malam doa yang Siti panjatkan selalu sama, yaitu kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya. Hari itu bahkan, uang untuk membeli beras pun tidak ada. Keadaan saat itu terasa sangat berat bagi Budi dan Siti. Namun, di sisi lain, biaya sekolah anak-anak mereka harus tetap dibayar. Sebagai seorang bapak, Budi harus segera mencari solusi. Apapun akan ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai seorang ibu, Siti juga mulai memikirkan sesuatu. Ia menjual beberapa barang di rumahnya. Semua ini Siti lakukan demi keluarga. Budi pun tidak menyerah. Ia bekerja sampai larut malam untuk memperoleh uang tambahan. Malam terasa sangat panjang. Siti masih terjaga dan menunggu suaminya pulang. Tak banyak uang yang mereka dapat, tapi setidaknya cukup untuk hari ini. Kadang kebahagiaan sesederhana bisa membeli beras untuk makan hari ini. Rumah kembali hangat, dan Siti kembali menyiapkan makanan untuk keluarga. Anak-anak mereka bahkan tidak tahu perjuangan hari ini. Yang penting biaya sekolah masih bisa dibayar, dan anak-anak masih bisa makan. Hari itu, sebuah kesadaran menyentuh hati anak mereka. Tangan yang selama ini ia genggam ternyata penuh dengan bekas perjuangan. Sesuatu yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Baginya, sejak ia kecil, bapaknya selalu tampak begitu kuat dan tak terkalahkan oleh apapun. Tapi pada hari itu semua berubah. Ia melihat bapaknya dengan cara yang berbeda. Ia ingin membantu, ingin meringankan beban yang dipikul oleh bapaknya. Sebagai seorang ibu, Siti melihat perubahan itu, merasakan kebanggaan yang luar biasa. Sang bapak hanya tersenyum hangat, senyuman yang menyimpan ribuan kata. Di dalam rumah kecil mereka, sebuah mimpi baru mulai bersemi. Ia kini punya tujuan, yaitu ingin membuat bapaknya bangga. Rumah sederhana mereka kini dipenuhi oleh harapan. Perjuangan baru kini dimulai, bukan hanya untuk sang bapak, tapi untuk mereka semua. Dan sebagai seorang bapak, Budi tahu, setiap tetes keringatnya tidak pernah sia-sia. Suatu hari,
Anak pertama Budi dan Siti mempunyai mimpi yang besar. Ia mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia ingin kuliah, tapi mereka tahu bahwa untuk berkuliah membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebagai seorang bapak, Budi ingin rasanya berkata iya untuk anaknya. Sang anak juga sebenarnya tahu bagaimana keadaan ekonomi keluarganya. Tapi di sisi lain, Siti sebagai seorang ibu selalu percaya bahwa mimpi itu mungkin untuk terjadi. Sejak hari itu, Budi bekerja 2 kali lebih keras daripada sebelumnya. Seringkali ia bekerja sampai larut malam. Di sisi lain, Siti juga mulai menabung diam-diam. Anak mereka juga mengerti dan tidak mau mengecewakan Budi dan Siti. Malam-malam panjang ia lalui dengan penuh tekad dan semangat untuk belajar. Melihat hal tersebut, Budi semakin kuat untuk berjuang lebih keras. Karena pada dasarnya, mimpi anak mereka adalah mimpi mereka juga. Dan anak mereka berjanji akan membuat Budi dan Siti bangga. Suatu hari, kabar buruk datang kepada Budi, di mana proyek tempat ia bekerja selama ini harus berhenti. Berita tersebut artinya Budi kehilangan pekerjaan dan tidak dapat mencari uang lagi. Hari itu, setiap langkah yang ia lalui untuk pulang terasa sangat berat. Saat Budi tiba di rumah, Siti langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Untuk pertama kalinya, Siti melihat suaminya terlihat begitu putus asa. Tapi sebagai seorang istri, Siti tahu cara menguatkan suaminya. Ia mengatakan kepada suaminya bahwa kita pasti bisa melewati ini semua. Di sisi lain, anak mereka juga mulai merasakan apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Budi mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat, tapi tidak semua pintu terbuka untuknya. Ia ditolak di beberapa tempat kerja. Namun, sebagai seorang bapak, Budi tidak akan pernah berhenti untuk terus berjuang. Hari itu memang terasa sangat berat, tapi selama ada keluarga yang selalu memberi dukungan, harapan itu akan tetap ada. Setiap malam Siti selalu memanjatkan satu doa yang sama untuk keluarganya. Rumah sederhana ini mungkin terlihat sunyi dan tenang, tapi sebagai seorang ibu, hati Siti selalu penuh dengan pikiran tentang masa depan anak-anaknya. Ia hanya ingin melihat mereka tersenyum dan bahagia. Sebagai seorang ibu, semua perjuangannya terasa berat, tapi ia selalu terlihat kuat dan tidak pernah mengeluh kepada suami dan anak-anaknya. Melihat suaminya selalu bekerja keras setiap hari untuk mencari uang, hati Siti penuh dengan rasa syukur. Dan ia selalu berdoa untuk kesehatan suami yang ia cintai. Ia tidak meminta kekayaan dan tidak meminta kehidupan yang mewah. Ia hanya meminta masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Setiap hari kehidupan Budi dan Siti mungkin terasa berat dan melelahkan. Tapi Siti selalu berdoa dan percaya bahwa setiap doa yang ia panjatkan tidak akan sia-sia. Setiap pagi selalu membawa harapan baru. Dan sebagai seorang ibu, Siti tidak pernah menyerah. Setelah semua perjuangan yang telah dilakukan, akhirnya hari itu datang. Sebuah surat yang selama ini ditunggu oleh semua orang di rumah sederhana ini. Di tangan anak pertama Budi dan Siti, ada sebuah harapan yang selama ini diusahakan. Hari pengumuman masuk universitas akhirnya tiba, dan jantung mereka berdebar. Kemudian, saat surat dibuka dan hasilnya dibacakan, ia diterima kuliah dengan program beasiswa. Budi hampir tidak percaya, bukan hanya mimpi anak pertamanya yang terwujud, tapi juga mimpinya sebagai orang tua. Sebagai seorang ibu, Siti merasa sangat bahagia dan ia tidak bisa menahan air matanya. Semua kerja keras dan semua pengorbanan yang telah mereka lakukan selama ini akhirnya terbayar. Sebagai seorang bapak, Budi akhirnya dapat tersenyum lega dan Siti merasa sangat bersyukur bahwa doa yang selama ini ia panjatkan dapat terwujud. Hari itu, rumah sederhana mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini menjadi awal dari mimpi besar seorang anak yang ingin membanggakan dan membahagiakan orang tuanya. Pagi itu, anak pertama Budi dan Siti bersiap meninggalkan rumah. Untuk pertama kalinya, ia akan pergi berkuliah untuk mengejar masa depannya. Siti merapikan pakaiannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Sebagai seorang ibu, Siti merasa berat untuk melepas anaknya pergi meninggalkan rumah. Budi hanya menepuk bahu anaknya. Tidak banyak kata yang terucap, tapi penuh makna. Jadilah orang yang baik, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Itulah pesan yang Budi sampaikan kepada anaknya. Mereka berpelukan dengan erat, dan di dalam pelukan itu ada ribuan rasa terima kasih yang sang anak ingin ucapkan. Lalu ia berjalan meninggalkan rumah sederhana itu. Ia menuju masa depan yang dulu hanya sebuah mimpi. Budi dan Siti hanya berdiri melihat sang anak pergi meninggalkan rumah. Tapi di perpisahan kali ini, mereka tersenyum karena semua perjuangan mereka
akhirnya menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka. Waktu berlalu begitu cepat, Budi dan Siti kini semakin menua, tapi rumah yang mereka tinggali masih tetap sama. Dan pada hari itu, seseorang datang. Ternyata anak pertama mereka pulang. Ia pulang bukan sebagai anak kecil, tapi sebagai seseorang yang telah berhasil. Siti tidak bisa menahan air matanya melihat anaknya sekarang telah sukses. Rumah sederhana mereka kembali ramai. Banyak kenangan telah tercipta di tempat ini. Tangan Budi yang penuh luka menjadi bukti perjuangan dan pengorbanannya untuk membangun masa depan anaknya. Semua perjuangan Budi dan Siti akhirnya terasa cukup ketika anak mereka telah sukses dalam hidupnya. Buat kalian semua, terima kasih sudah menemani perjuangan Budi dan Siti selama ini. Dan tulis di komentar, bagaimana perjuangan kalian selama ini untuk orang yang kalian cintai. Sampai jumpa di cerita perjuangan selanjutnya.